Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dr. Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah syahadat," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Permulaan ini insya Allah rencananya saya akan membahas manfaat-manfaat dari syariat ataupun sunnah Rasulullah terkait dengan kesehatan khususnya ya, karena memang terus terang hal inilah yang membawa saya tertarik untuk mengenal Islam dan akhirnya alhamdulillah bisa meraih hidayah Allah gitu. Dari situ kita tahu bahwa pentingnya menghidupkan sunnah, dan dari sekian banyak sunnah itu mungkin yang menarik perhatian saya adalah belakangan ini, terutama 3-4 minggu ke belakang kemarin adalah sunnah bersiwak gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit sejarah singkatnya, konon katanya siwak ini sudah digunakan sejak 7.000 tahun yang lalu, yaitu oleh bangsa Babilonia, kemudian digunakan juga oleh bangsa Yunani, bangsa Romawi, Yahudi, Mesir, sampai akhirnya di peradaban Islam yang pertama kali menggunakan adalah Nabi Ismail. Nah, dahulu juga ada suatu kisah yang menarik terkait siwak ini ya. Suatu hari para sahabat ini kemenangan di medan perangnya tuh seperti agak tertunda gitu, sampai salah seorang sahabat itu berkata gitu, barangkali mungkin karena kita belum bersiwak ya gitu. Dan akhirnya karena di medan perang posisinya, mereka jadi berusaha mencari tanaman sejenis yang bisa dijadikan kayu siwak gitu ya. Dan kemudian mereka mengambil dan memotong dahan pohon tersebut, kemudian mereka bersiwak gitu ya. Dan di sisi lain musuh gitu yang memata-matai itu melihat mereka dan malah menjadi gemetar gitu ya, karena dikiranya mereka adalah kaum muslimin tersebut sedang mengasah giginya dan siap untuk memakan mereka. Masya Allah ya, Allah menanamkan rasa takut di dalam hati para musuh tersebut, dan akhirnya kemenangan menjadi milik kaum muslimin. Menarik ya. Nah, kemudian dari sisi kandungan, mungkin manfaat siwak sendiri ya, siwak ini bisa dibilang adalah lebih dari sekedar pasta gigi dan sikat gigi alami yang diciptakan dan diresepkan sendiri oleh Allah gitu ya. Kemudian juga kalau dibandingkan efektivitasnya ya, pasta gigi itu biasanya masih efektif sekitar 20 menit setelah pemakaian, dan setelah itu kita tahu kalau dalam 2 jam bakteri akan kembali seperti semula gitu. Sementara kalau siwak itu sudah diteliti, itu efektivitasnya bisa 6-8 jam setelah pemakaian. Mungkin kalau dengan sikat gigi segarnya mungkin hanya sekitar 20 menit, nggak sampai setengah jam. Nah, ini dengan siwak itu bisa berjam-jam, bahkan 6-8 jam. Itu Masya Allah ya. Beda banget gitu kan perbandingannya. Kemudian pada tahun 2008 sendiri, Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga merekomendasikan siwak ini sebagai alternatif sikat gigi yang sehat. Dan telah terbukti ya, dari 25 bahan alami itu fungsinya apa saja. Mungkin saya hanya bisa sampaikan sebagian ya dari penelitian-penelitian yang ada, yaitu ada kandungan asam tarnatnya seperti mustard tadi yang saya bilang agak pedas-pedas gitu ya, dan itu untuk fungsinya melawan bakteri pembusukan, juga untuk anti perdarahan, misal perdarahan di gusi. Kemudian ada sodium bikarbonat. Nah, kalau sodium bikarbonat ini memang
yang direkomendasikan oleh American Dental Association untuk digunakan sebagai bahan utama dalam pasta gigi. Kemudian juga ada kandungan klorinnya untuk menghilangkan warna kuning di gigi ya, gitu, kayak pemutihnya gitu ya. Kemudian ada silikanya yang bahannya agak abrasif, itu fungsinya adalah untuk memutihkan gigi. Kemudian ada juga sulfur alkaloid yang melindungi gigi dari bakteri dan melawan bau mulut tak sedap. Nah, kemudian ada vitamin C juga dan trimetilamin, ya itu fungsinya untuk mempercepat kalau terjadi penyembuhan luka, kemudian mempercepat pertumbuhan gigi, dan menyehatkan gusi. Kemudian ada salvadorin yang efeknya itu sebagai antiseptik, fluoride yang fungsinya untuk mencegah karies ya, pada kebanyakan pasta gigi juga mengandung fluoride. Kemudian ada minyak atsiri yaitu untuk meredakan nyeri, dan flavonoid itu untuk memaksimalkan tubuh melawan berbagai penyakit. Selain itu ada kandungan-kandungan lain yang mungkin nggak bisa disebutkan fungsinya lagi ya, yaitu ada selulosa, ada potasium klorida, kalsium oksalat, kemudian ada tanin, garam mineral, deterjen, sisterol, astringen, juga enzim inhibitor. Kemudian selain tadi ada penelitian-penelitian lain juga menyebutkan bahwa manfaatnya yaitu meningkatkan air liur, memperbaiki pencernaan, bermanfaat untuk penyakit punggung, mengeluarkan dahak, menjernihkan suara, kemudian membantu kecanduan nikotin, memperlancar buang air kecil, membersihkan kandung kemih, kemudian melancarkan buang air besar, mengandung air pahit buat obat perut, menghentikan diare, dan juga untuk mencegah penumpukan zat kapur dan menajamkan pandangan. Masya Allah. Ya, kemudian syarat siwak sendiri itu ukurannya bebas ya. Mungkin saya udah bisa keluarkan mungkin contoh siwaknya. Kalau kita beli itu packingannya seperti ini. Ada isinya 1 lusin atau 12. Kita gunting ya. Siwak Usuna Natural Toothbrush. Nah, betul ya. Ini vakum ya, dia vakum banget gitu, harus bukanya ini. Nah, seperti ini, dalamnya seperti ballpoint seperti tempat ballpoint ya, holdernya, jadi bisa higienis kalau kita bawa kemana-mana. Ini bisa juga sebagai syiar loh kalau kita kemana-mana. Ada yang mungkin kalau laki-laki mau ditaruh di kuping boleh, mau taruh di saku boleh. Yang wanita juga saya selalu bawa, saya taruh di saku samping gitu ya sebelum berwudu. Kemudian kita buka, nah di dalamnya ada plastiknya lagi. Masya Allah. Kedap juga, vakum ya. Nah ini tuh batang kayunya terlihat masih basah ya. Tuh, lembab gitu. Nah, berarti di sini kandungan-kandungan yang tadi disebutkan sepertinya masih penuh. Dan kalau kita lihat, mungkin bagiannya kelihatan ya. Ini ada bagian kulitnya yang nanti kita akan kupas sekitar 1 cm sebelum digunakan. Nah, ini dia syarat siwak itu memang dalam berbagai kitab fikih disebutkan bahwa ukurannya bebas, tapi kalau bisa memang yang tidak lebih besar dari ibu jari dan tidak lebih kecil daripada kelingking gitu ya. Kemudian panjangnya tidak lebih panjang dari sejengkal dan tidak lebih pendek dari 4 jari. Ini sesuai ya. Ya, kemudian mungkin waktunya ya, waktu kapan sih kita harus bersiwak itu. Nah, kalau saya itu biasanya memang waktu saat mandi pagi dan sore itu masih menggunakan yang pasta gigi dan sikat gigi biasa. Kemudian yang bersiwaknya ini saya lakukan yaitu ketika berwudu hendak sholat, yaitu sebelum berkumur, kemudian ketika hendak membaca Al-Quran, kita kan juga wudhu dulu ya. Kemudian ketika memasuki rumah, harusnya setiap kita pergi dari mana-mana, ini harus tersedia ini di depannya. Kemudian seperti kalau sekarang PPKM kan ada wastafel ya di depan gitu untuk cuci tangan. Nah, jangan lupa taruh siwaknya juga di depan.
Kemudian ketika hendak tidur dan ketika kita bangun tidur itu kan mungkin baunya ekstra ya. Jadi ini efektif untuk menghilangkan bau-bau yang tak sedap gitu. Nah, juga bisa dipakai, nggak harus nunggu wudhu sih, ketika kita juga ada perubahan bau, perubahan warna gitu, boleh dipakai ya. Mungkin kalau kita sedang berpuasa, mungkin lama diam, atau sebaliknya ketika kita lagi banyak bicara atau habis makan yang baunya agak tajam gitu ya. Ini saya udah pernah praktekkan juga gitu ya. Saya habis makan steak, kemudian ada acarnya itu acar bawang gitu ya, bawang merah, dan biasanya ketika saya setelah makan saya sikat gigi itu bau bawangnya masih berasa gitu. Tapi Masya Allah waktu saya coba menggunakan siwak ini, baunya benar-benar hilang gitu ya. Bahkan saya tes gitu ya gitu, itu benar-benar nggak ada bau bawangnya sama sekali lagi gitu, Masya Allah. Dan selanjutnya mungkin dan ini saya akan praktekkan cara menggunakan siwaknya, yaitu yang pertama adalah kita mengupas sekitar 1 cm kulitnya, bagian luarnya seperti ini. Mungkin terlihat nggak ya? Ini empuk banget, saya kira juga harus pakai cutter gitu atau pisau gitu, tapi ternyata enggak ya, ini pakai kuku aja bisa. Nah, kemudian ini sudah terlihat ya bagian dalamnya, yang ini akan berfungsi sebagai sikat. Pertamanya ini kan masih rapat menempel gitu ya, bisa kita pecahkan sih dengan jari-jari kita, tapi biasanya disarankan untuk digigit. Nah, seperti ini sudah mulai mencar, ini udah bisa berfungsi seperti sikat gigi. Nah, cara pegangnya itu yaitu sunnahnya adalah 2 jari di bawah, 3 jari di atas. Jadi yang jempol atau ibu jari dengan kelingking ada di bawah, yang ini di atas. Kenapa sih? Emang nggak boleh pakai cara biasa aja sih, kayak kita megang sikat gigi gitu ya, misalnya gini. Nah, ini untuk membedakan aja sih, karena memang kan ini kita maksudnya adalah untuk beribadah. Jadi harus kita bedakan baiknya dengan kebiasaan kita. Nah, begini, seperti ini. Kemudian kita meletakkannya itu di tengah sini. Gerakannya itu seperti angka 8. Kita awali dulu dari permukaan luar gigi kanan atas, kemudian ke gigi kanan bawah, naik ke gigi kiri atas, kemudian ke kiri bawah. Dilakukan 3 kali. 2, kemudian 3. Nggak sakit sama sekali, nggak ngelukain gusi ya. Kemudian bagian dalamnya juga perlu kita bersihkan ya. Hawa, 1, 2, 3. Bagian mana lagi? Yaitu lidah dan langit-langit. Sama 3 kali juga. Ya. Kemudian kita bisa mencuci, kemudian berkumur dan melanjutkan dengan wudhu. Dan memang dianjurkan untuk dipotong ini sehari sekali supaya mungkin lebih higienis ya, nggak ada kuman-kuman yang tinggal di ujung siwak ini gitu. Dan bisa selesainya kita masukkan lagi ke dalam holder seperti ini. Sunnahnya juga dikatakan 40 hari boleh kita ganti siwaknya, atau tadi ya kalau sudah kurang dari 4 ruas jari juga boleh kita ganti. Nah, untuk boleh dipakai tangan kanan atau tangan kiri sebenarnya nggak ada dalil yang jelas ya dan tegas untuk masalah ini, mau tangan kanan atau kiri gitu. Karena ada yang berpendapat
Kalau niatnya untuk membersihkan kotoran berarti pakai tangan kiri, tapi kalau niatnya untuk mau wudhu gitu, melaksanakan sunnah, itu pakai tangan kanan gitu. Anjuran saya sih pakai tangan kanan ya. Ya, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah memang kebersihan itu betul-betul sebagian dari iman ya. Islam itu menyeimbangkan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat, penampilan dan substansi gitu. Alangkah baiknya kan ya kalau ada kata-kata yang baik yang keluar dari mulut seorang muslim itu keluarnya, terbentuknya adalah dari mulut seorang yang bersiwak gitu. Dan mari kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, terutama yang mungkin sudah mulai jarang dilakukan oleh umat muslim sendiri, seperti diriwayatkan dalam suatu hadis sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Islam itu berawal dari keasingan dan akan kembali kepada keasingan sebagaimana awalnya. Maka bergembiralah orang-orang yang asing. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda bahwa mereka adalah yang melakukan perbaikan ketika manusia rusak. Ya, kemudian juga ada hadis riwayat Ibnu Majah, dikatakan barang siapa yang menghidupkan salah satu dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita ikat ilmu ini dengan mencatatnya, dengan mengamalkannya, dan juga dengan mengajarkannya atau membagikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.